Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Izati dari nomor absen 16 kelas 11 MIPA 1 akan mempresentasikan materi biologi mengenai sistem pernapasan pada manusia. Adapun fungsi pernapasan pada manusia diantaranya 1. Mengambil oksigen dari atmosfer ke paru-paru dan melepaskan karbon dioksida yang dihasilkan oleh sel-sel tubuh ke atmosfer. Yang kedua, jalur pengeluaran air dan panas serta membantu keseimbangan asam basa. Yang ketiga, memungkinkan berbicara, bernyanyi, dan vokal lainnya. Yang keempat, sebagai sistem pertahanan terhadap benda asing. Yang kelima, sebagai indera pencium oleh hidung. Adapun alat pernapasan pada manusia diantaranya 1. Hidung atau yang disebut sebagai nasal. Ciri-cirinya diantaranya 1. Saluran udara yang pertama memiliki 2 lubang yang dipisahkan oleh sekat hidung. Yang kedua, berbentuk piramida dari tulang rawan hialin dan jaringan fibroaerolar. Yang ketiga, kulit eksternal mengandung folikel rambut dan kulit bagian dalam rongga memiliki rambut-rambut halus atau fibrisae untuk menyaring udara, debu, atau kotoran yang masuk. Yang keempat, bagian yang lebih dalam sampai ke bronkus dilapisi oleh epitel bersilia yang memiliki sel goblet. Adapun fungsi hidung diantaranya 1. Menyaring partikel oleh rambut halus dan lapisan mukosa bersilia. Yang kedua, melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk. Yang ketiga, mematikan kuman yang masuk bersama udara oleh leukosit pada selaput lendir mukosa. Yang keempat, indera penciuman oleh sel-sel olfaktori di bagian atas rongga. Yang kedua, laring. Adapun ciri-ciri laring diantaranya 1. Terletak dari bagian depan faring hingga bagian bawah trakea. Yang kedua, terdapat tonjolan jakun, epiglotis, dan pita suara. Yang ketiga, epiglotis berupa katup tulang rawan membantu laring menutup saat menelan. Yang keempat, pita suara berjumlah 2 buah, 1 pita suara palsu atas dan 1 pita suara sejati bawah. Yang kelima, saat udara kencang dilewati ke pita suara, maka lipatan pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara. Yang keenam, perbedaan suara seseorang bergantung pada tebal dan panjangnya pita suara. Yang ketiga, trakea. Adapun ciri-ciri trakea diantaranya 1. Merupakan saluran lanjutan dari laring. Yang kedua, panjangnya 9-11 cm dan dibentuk oleh 16-20 cincin tulang rawan berbentuk C. Yang ketiga, tulang rawan berfungsi mempertahankan agar trakea tetap terbuka. Yang keempat, bagian dalam saluran dilapisi oleh selaput lendir dari sel-sel epitel bersilia dan sel goblet. Silia hanya bergerak menuju ke laring untuk mengeluarkan benda asing yang masuk. Yang keempat, bronkus. Adapun ciri-ciri bronkus diantaranya 1. Cabang kanan dan kiri dari trakea. Yang kedua, strukturnya sama dengan trakea. Yang ketiga, bronkus kanan lebih pendek dan besar. Yang ketiga, bronkus kiri lebih panjang dan ramping. Yang keempat, di dalam paru-paru, bronkus bercabang menjadi saluran-saluran kecil atau bronkeolus. Pada bronkeolus tidak terdapat cincin kartilagi, namun mengandung sel-sel bersilia. Di ujung bronkeolus terdapat alveolus. Yang kelima adalah paru-paru. Adapun ciri-ciri paru-paru diantaranya 1. Sebagai organ pernapasan utama. Yang kedua, terdiri atas jaringan elastik yang berpori seperti spons dan berisi udara. Yang ketiga, terletak di rongga toraks sebelah kanan dan kiri yang dipisahkan oleh jantung di atas diafragma. Yang keempat, pulmo kanan terdiri atas 3 lobus dan pulmo kiri terdiri atas 2 lobus. Yang kelima, tersusun atas 300 juta alveolus. Yang keenam, alveolus berbentuk kantong kecil yang terbuka pada salah satu sisinya. Yang ketujuh, setiap alveolus mengandung satu lapisan sel epitel atau aquamosa dan dikelilingi pembuluh darah kapiler tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida.
Adapun lapisan-lapisan pulmo, di antaranya 1. Pleura parietal, melapisi sangkar rusuk, diafragma, dan mediastinum atau rongga antar pulmo kanan dan kiri. Yang kedua, pleura viscera, melapisi pulmo dan bersambungan dengan pleura parietal di bagian bawah pulmo. Yang ketiga, rongga pleura. Rongga berisi cairan pelumas di antara pleura parietal dan pleura viscera. Yang keempat, recessus pleura, rongga pleura yang tidak terisi jaringan pulmo. Yang kedua, mekanisme pernapasan pada manusia. Di antaranya, 1. Proses yang bergantung pada perubahan volume, rongga dada, dan perubahan tekanan. Adapun tekanan yang berperan, di antaranya tekanan atmosfer, tekanan intrapulmonari, dan tekanan intrapleura. Yang ketiga, dilakukan otot utama atau intercostalis luar dan diafragma, dan otot aksesori. Yang keempat, penapasan yang dilakukan oleh otot interkostal disebut penapasan dada. Yang pertama, inspirasi atau menghirup udara. Adapun pengaruh inspirasi terhadap otot interkostal diantaranya 1. Otot interkostal eksternal berkontraksi, tulang rusuk terangkat, paru-paru mengembang, tekanan udara paru-paru mengecil. Udara dari luar atau atmosfer masuk, memasukkan 25% udara pada pernapasan normal. Adapun inspirasi atau pengaruh inspirasi terhadap otot diafragma diantaranya otot diafragma berkontraksi. Diafragma menjadi datar yang awalnya melengkung. Volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara paru-paru mengecil, udara dari luar masuk memasukkan 75% udara pada pernapasan normal. Pada inspirasi kuat, kontraksi otot-otot tambahan yang terletak di leher mampu mengangkat sternum atau tulang dada dan 2 tulang rusuk pertama sehingga volume rongga dada bertambah. Yang kedua, ekspirasi atau menghembuskan udara. Adapun pengaruh ekspirasi atau menghembuskan udara pada otot interkostal luar diantaranya otot interkostal luar relaksasi, kemudian tulang rusuk turun kembali, volume rongga dada mengecil, paru-paru mengecil, tekanan udara paru-paru besar, udara keluar. Adapun ekspirasi atau menghembuskan udara yang berpengaruh terhadap otot diafragma diantaranya yang pertama otot diafragma relaksasi, diafragma yang datar kembali melengkung, volume rongga dada mengecil, paru-paru mengecil, tekanan udara paru-paru besar, udara keluar. Pada ekspirasi kuat, kontraksi otot interkostal dalam membentuk menarik tulang rusuk ke bawah dan kontraksi otot dada atau abdomen perut menyebabkan diafragma terdorong ke atas, ke dalam rongga dada, sehingga rongga dada menyempit. Adapun gangguan sistem pernapasan pada manusia diantaranya 1. Tuberkulosis atau TBC disebabkan oleh infeksi bakterium Mycobacterium tuberculosis, penularannya melalui udara. Yang kedua, difteri disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae. Gejalanya sakit tenggorokan, sulit bernapas dan menelan, mengeluarkan lendir dari mulut dan hidung, demam, dan pembekakan pada kelenjar getah bening. Yang ketiga, faringitis, peradangan pada faring dan tenggorokan yang menyebabkan rasa sakit saat makan, disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, merokok, menelan racun, dan refluksi lambung. Yang keempat, penyakit pulmonari obstruktif menahun. Asam, menyempit saluran pernafasan yang bersifat sementara. Bronkitis, peradangan pada selaput lendir bronkus. Yang ketiga, emfisema, kerusakan pada kantong udara atau alveolus secara bertahap.